Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia Widya Rosada. Saya Husna. Saya Ibnu Hakam Komari. Saya Auliana Ajija Pasya. Saya Ramadan Nursalis. Dan saya Tiara Puspita Dewi. Kami kelompok 3 Bobby Fisher ingin membahas tentang pembelajaran anak dengan spektrum autisme. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelas transisi dan pendidikan terpadu. Nah, di layar sudah terlihat pendidikan kelas transisi berupa kelas dengan persiapan penyiapan program kegiatan dalam suasana pengajaran dengan menggunakan kurikulum yang telah dimodifikasi. Nah, untuk tujuan dari kelas transisi ini merupakan bentuk kesiapan dari segi interaksi sosial dan komunikasi, menyiapkan kemampuan dasar peserta didik dalam membaca, menulis, dan berhitung, melatih kemandirian, melatih kedisiplinan, serta mampu mengikuti aturan, belajar bersama agar tidak canggung ketika memasuki sekolah reguler. Nah, adapun pengertian dari sekolah reguler ini merupakan sekolah dengan pelaksanaan program reguler yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Nah, pelaksanaan penilaian melalui ujian lisan maupun tertulis praktek dan tugas harian. Nah, selain itu terdapat tujuan dari pembelajaran reguler ini di mana tujuannya untuk mengurangi keragaman kecepatan belajar dari peserta didik agar mencapai suatu tingkat pencapaian kompetensi. Nah, meningkatkan kualifikasi akademik peserta didik, memberikan pelajaran secara reguler bagi mata pelajaran yang diujikan pada ujian nasional. Nah, selanjutnya ada pendidikan terpadu, di mana pendidikan terpadu ini merupakan sekolah yang memberikan kesempatan kepada murid berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler tanpa adanya perlakuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan individual anak. Nah, dengan kata lain, pendidikan terpadu juga menuntut anak harus menyesuaikan dengan sistem yang dipersyaratkan di sekolah reguler. Nah, di sini juga terdapat kelemahan dan keuntungan. Yang pertama itu adalah kelemahannya, di mana pendidikan melalui sekolah terpadu ini, anak berkebutuhan khusus tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan individu anak. Nah, yang kedua, keuntungannya, di mana keuntungannya anak berkebutuhan khusus dapat bergaul di lingkungan sosial yang luas dan wajar. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi yaitu pendidikan yang mengatur agar siswa dapat bersekolah di sekolah terdekat di kelas reguler bersama teman-teman seusianya. Tanpa harus dikhususkan kelasnya, pendidikan inklusi memberikan hak pada murid berkebutuhan khusus untuk sekolah. Sekolah khusus anak autis. Pendidikan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan anak. Beberapa anak memperlihatkan potensi yang baik dalam bidang tertentu. Anak seperti ini harus dimasukkan ke dalam kelas khusus sehingga potensi yang mereka miliki dapat berkembang secara maksimal. Oke teman-teman, jadi saya akan melanjutkan poin kelima, yaitu program sekolah di rumah atau yang biasa sering kita dengar dengan homeschooling. Adapun anak-anak autis yang bahkan tidak mampu ikut serta dalam sekolah khusus karena keterbatasannya, yang mempunyai karakteristik autisme berat seperti nonverbal, mental, masalah motorik, dan auditorinya, dan sebagainya. Nah, anak ini sebaiknya diberi kesempatan untuk ikut serta dalam program sekolah di rumah atau homeschooling program. Dengan begitu, mereka akan mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Lalu poin yang keenam, yang terakhir, yaitu panti atau Gria Rehabilitasi Autisme. Panti rehabilitasi ini lebih terfokus pada pengembangan anak autis dengan kemampuan yang sangat rendah atau terbatas, yang tidak dapat mengikuti pendidikan di sekolah khusus dan banyak memerlukan perawatan. Prinsip pembelajaran anak spektrum autis: 1. Terstruktur, 2. Terpola,
3. Konsisten. 4. Terprogram. Adapun media pembelajaran anak dengan spektrum autis. Dengan menggunakan media video untuk pembelajaran, anak bisa mencapai efektivitas pembelajaran, berkonsentrasi pada materi, sehingga pembelajaran menjadi menarik, memberikan pengalaman langsung tentang suatu kejadian atau peristiwa. Metode dan strategi pembelajaran untuk anak spektrum autis. Metode yang digunakan itu ada beberapa metode, ada metode demonstrasi, pemberian tugas, simulasi, dan karya wisata. Baik teman-teman semuanya, dapat disimpulkan dari pembahasan materi yang sudah disampaikan tadi bahwa pendidikan anak dengan spektrum autis memiliki 6 jenis, di antaranya pertama kelas transisi, kedua pendidikan terpadu, ketiga pendidikan inklusi, keempat sekolah untuk anak autistik, kelima program sekolah di rumah, dan yang terakhir keenam panti atau gria rehabilitasi autisme. Pembelajaran anak dengan spektrum autis ini memiliki prinsip yang terstruktur, terpola, dan juga terprogram, dan tentunya saja harus ada metode, strategi, dan bahan ajar yang harus dipertimbangkan lagi. Kita sudah sampai di penghujung presentasi pada hari ini. Saya sebagai moderator dan mewakili kelompok 3 memohon maaf jika ada kesalahan perbuatan atau kata-kata yang kurang enak didengar. Kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.